Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Lilis Karlina kembali menemani Anda dalam program In Jambi. Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk menyimak dialog inspiratif bersama dua narasumber hebat kita dengan tema Kiprah Perempuan untuk Masa Depan. Saat ini perempuan mempunyai banyak peran di berbagai lini, baik itu di bidang akademis, pemimpin, pengusaha, maupun pemangku kebijakan. Nah, pemirsa, di tengah berbagai tantangan ekonomi, kiprah perempuan menjadi salah satu kekuatan penting dalam membangun ketahanan. Dan pemirsa, lalu bagaimana perempuan dapat terus memperkuat perannya sebagai pemimpin sekaligus penggerak ketahanan ekonomi? Dan untuk membahas itu, saat ini saya sudah bersama dua perempuan hebat yang turut memiliki peran penting dalam pendidikan di Jambi, yaitu ada Profesor Dr. Revis Asra SSI MSI, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Jambi, dan juga Profesor Dr. Sofia Amin SEMSI, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jambi sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Selamat malam Prof. Revis, Prof. Sofia, apa kabarnya? Malam, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Prof sudah menyempatkan hadir dalam dialog kita hari ini. Oke. Dalam segmen pertama ini kita akan berbincang mengenai kepemimpinan perempuan yang berprestasi bersama juga dengan Profesor Dr. Revis Asra SSI MSI, Wakil Rektor Bidang Humas Kerjasama Humas dan Sistem Informasi Universitas Jambi. Mungkin langsung saja Prof. Ya. Prof. Revis, mungkin bagaimana sih Prof melihat perkembangan perempuan dalam posisi kepemimpinan saat ini, khususnya di lingkungan perguruan tinggi? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Jack TV atas bincang-bincangnya pada malam hari ini. Nah, terkait dengan kepemimpinan perempuan di perguruan tinggi, saya ambil dulu di Universitas Jambi. Nah, di Universitas Jambi, alhamdulillah, mulai periode Prof. Helmi sebagai rektor, itu sudah ada 2 wakil rektor yang perempuan. Sebelumnya tidak ada. Nah, biasa ya. Jadi wakil rektor 1 dan wakil rektor 4, saya sendiri. Dan untuk di perguruan tinggi lain malah sudah ada mulai dari rektornya yang jadi yang perempuan. Gitu. Ya betul. Kemudian mungkin untuk level dekan, kemudian direktur itu juga sudah ada yang perempuan saat ini di Universitas Jambi. Mungkin kalau menurut kita gimana sih Prof melihat perkembangan perempuan dalam posisi pemimpin saat ini yang sudah banyak? Oke, ya dengan adanya emansipasi wanita, sudah banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang menjadi pemimpin. Benar. Ya kalau di kementerian kita, Kemendikbudristek, Wamen kita juga sudah ada yang perempuan. Kemudian juga di level nasional itu sudah banyak sekali ya. Mungkin di Jambi masih belum banyak kalau menurut saya. Intinya kalau menurut kita berarti perempuan tidak kalah saing ya untuk menjadi seorang pemimpin itu, Prof ya? Ya, tidak. Karena perempuan itu punya suatu kelebihan mungkin ya yang tidak dimiliki oleh laki-laki, karena katanya perempuan itu bisa melaksanakan beberapa pekerjaan sekaligus. Benar. Ya. Sebagai seorang perempuan yang dipercaya menduduki posisi strategis nih sebagai wakil rektor di Universitas Jambi, mungkin boleh diceritakan sedikit gimana sih perjalanan dan pengalaman Prof. Revis dalam membangun karir kepemimpinan? Baik. Nah, saya menjadi dosen di Universitas Jambi itu mulai dari tahun 2000. Nah, tahun 2000 setelah lulus S2 dari ITB, saya diberi amanah langsung sebagai salah satu staf ahli di lingkungan. Jadi kita berkiprah di lingkungan dulu, itu mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2009. Nah, tahun 2006 itu saya diberi amanah sebagai kepala laboratorium biologi UPMIPA sampai tahun 2009. Tahun 2009 saya melanjutkan studi S3 saya
sampai tahun 2012 dan alhamdulillah mendapatkan predikat cum laude Luar dengan biasa. IPK 4,0. Balik lagi ke Jambi, amanah selanjutnya yang diberikan ke saya itu sebagai Ketua Pusat Studi Pendidikan Masyarakat. Nah, sebagai Ketua Pusat Studi Pendidikan Masyarakat, saya merasa bertanggung jawab terhadap anak-anak suku anak dalam yang ada di Nyogan. Jadi saya waktu itu mengabdikan dirilah untuk mendidik anak-anak SAD dari sisi etika, karakter, dan juga pendidikan agama, karena mayoritas di situ adalah beragama Islam. Ya. Selanjutnya pada tahun 2017 itu saya sebagai sekretaris program studi doktor pendidikan MIPA. Tahun 2018 sampai tahun 2022 itu sebagai wakil dekan bidang umum perencanaan dan keuangan di Fakultas Sains dan Teknologi. Dan yang terakhir, mulai dari tahun 2024, insya Allah sampai 2028, sebagai wakil rektor bidang kerjasama, humas, dan sistem informasi. Iya, Prof, mungkin sedikit pertanyaan nih. Tadi ada pengalaman tentang memberikan pendidikan ke suku anak dalam. Iya. Itu kita sebagai perempuan ini masuk ke suku itu kira-kira apa sih tantangannya untuk memberikan pendidikan yang sesuai itu? Karena ini lebih ke pendidikan agama, karena kan kalau pendidikan umum itu kita mungkin sama-sama paham, mereka agak tertinggal ya. Nah, saya berpikir tertinggal di dunia bukan berarti tertinggal di akhirat. Nah, itu yang saya pegang waktu itu, makanya kita fokus waktu itu etika dan karakter bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian pendidikan agama, tantangan terbesarnya pada saat mereka mengikuti belajar mengaji gitu. Nah, dengan keterbatasan yang mereka miliki, ya kita sama-sama tahu tidak selayaknya mungkin menggunakan pakaian seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu kita diberi dana, jadi kita lengkapi jilbabnya, kemudian kita berikan bantuan juga mukena, mulai dari Iqra sampai Al-Quran, dan bagi laki-laki itu kita bantu juga perlengkapan sholatnya. Jadi setelah beberapa waktu saya kembali lagi ke sana, ada satu masjid kecil di dekat situ. Kita melihat mereka tetap melanjutkan melaksanakan sholatnya. Gitu. Oke, kita melihat untuk hal ini kira-kira dulu ada penolakan nggak, Prof, dari suku anak dalamnya sendiri untuk kita memberikan pendidikan ini? Alhamdulillah tidak, karena sebelumnya itu sudah ada seseorang yang mengabdikan dirinya terkait dengan pendidikan agama di situ, dan saya juga dibantu oleh mahasiswa KKN yang waktu itu melaksanakan KKN-nya di Desa Nyogan. Jadi alhamdulillah tidak ada penolakan, malah mereka senang sekali. Luar biasa, pemirsa, berarti Prof Revis ini juga memberikan kontribusi pendidikan yang luar biasa kepada para suku anak dalam yang agar tidak ketinggalan dalam segi agama maupun pendidikan religi. Dan mungkin lanjut, Prof, menurut Prof Revis, apa sih makna kepemimpinan bagi seorang perempuan yang berada di posisi strategis? Ya, sebagai seorang pemimpin perempuan, yang pasti kita harus punya integritas dulu. Ya, kita harus punya integritas dulu. Kemudian kita juga harus paham dan mengerti apa tusi kita, ya, apa tusi yang amanah yang diberikan ke kita harus paham dulu. Karena kalau kita tidak paham, bagaimana kita bisa mengelola pekerjaan yang diberikan ke kita. Benar. Nah, setelah kita paham, kemudian kan kita punya staff. Nah, staff itu yang mengerjakan pekerjaan itu juga harus kita evaluasi. Sehingga tujuan yang kita harapkan itu bisa tercapai. Oke. Berarti tetap butuh koordinasi dan juga pembelajaran serta pemahaman itu ya di bidang kita ya. Kuncinya pemimpin harus paham dulu. Benar ya. Kalau nggak paham jadi bingung kita ya. Prof, menurut Prof Revis, apa sih karakter utama yang harus dimiliki seorang pemimpin perempuan? Oke, tadi sudah saya sebutkan integritas. Ya, kita harus konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian juga
sebagai perempuan kita juga tidak boleh lupa ini dengan kodrat kita ya. Karena bukan hanya pemimpin di lingkungan kerja, tapi juga kita pemimpin di rumah untuk anak-anak, khususnya untuk anak-anak. Dan kita juga punya pemimpin di rumah yang lebih tinggi lagi, yaitu suami kita. Jadi di luar kita berkiprah, di dalam jangan dilupakan. Benar. Okay. Jadi intinya tetap harus tahu posisi ya pemirsa. Ya, harus seimbang di luar dan di dalam. Siap. Terakhir nih Prof, di segmen ini, mungkin apa sih pesan Prof kepada generasi muda perempuan di Jambi agar berani mengambil peluang dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan? Ya, seorang perempuan itu harus inovatif dan kreatif. Ya, mungkin banyak yang mengeluh susah mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya lapangan kerja. Tapi kita dengan inovatif dan kreatif, ya, kita akan lebih bisa meningkatkan perekonomian sendiri. Malah saat ini ya, yang lebih unggul, yang lebih berprestasi, yang lebih perekonomiannya lebih tinggi itu orang-orang di luar pegawai ya. Benar. Ya, jadi perlu inovatif dan kreatif ya, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Oke. Ya, menarik sekali ya pemirsa pembincangan kita hari ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara ini kita akan kembali melanjutkan diskusi kita. Tetap bersama kami di JEK TV. 3, 2, 1. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di program In Jambi. Setelah membahas kiprah pemimpin perempuan yang berprestasi di segmen sebelumnya, kini kita akan melanjutkan perbincangan hangat nih bersama Profesor Sofia Amin mengenai peran strategis perempuan dalam pembangunan dan penguatan ekonomi daerah. Prof, mungkin menurut Prof Sofia nih, bagaimana sih Prof melihat perkembangan peran perempuan di Provinsi Jambi saat ini? Baik, pertama Assalamualaikum Mbak Lilis, Bu Levis dan para pemirsa. Terima kasih JEK TV sudah mengundang kami. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mbak Lilis tadi mengenai perkembangan peran perempuan ya. Kalau kita lihat dari data BPS, itu tingkat partisipasi kerja perempuan itu baik di Indonesia maupun di Jambi terus meningkat. Nah, ini suatu kabar gembira bagi kita, berarti sudah banyak perempuan-perempuan yang memasuki dunia kerja. Tapi di sisi lain, kita lihat perbandingan antara laki-laki dan perempuan, ketimpangan itu masih jauh. Kalau laki-laki di Jambi di 51%, perempuan 51%, laki-laki 86%. Berarti kan ketimpangan itu masih jauh. Nah, itu disebabkan karena ya berbagai akses yang belum lancar dimiliki perempuan, kemudian juga stereotip bahwa perempuan itu cukup di rumah, dan berbagai penyebab lainnya. Oke, mungkin Prof, apa saja sih kontribusi nyata perempuan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di daerah? Kontribusi perempuan itu sekarang sudah terlihat nyata ya, misalnya dalam bidang ekonomi. Kita lihat kan para pelaku UKM banyak perempuan. Nah, ini kan kontributor utama nih bagi perekonomian daerah. Terus juga kalau perempuan itu bekerja, dia itu akan menyumbang kontributor bagi keluarga. Kalau keluarganya kuat, nah perekonomian juga akan ikut kuat kan, karena perekonomian daerah itu berawal dari perekonomian keluarga. Nah, kalau dari aspek sosial, perempuan ini kan dia sebagai madrasah pertama bagi anaknya. Jadi kalau perempuannya itu punya kiprah, itu akan menular ke anaknya. Oh, mamaku ini bekerja, mamaku peran. Nah, jadi anak itu akan menjadi meniru ibunya. Benar. Nah, jadi dari segi sosial, dari segi ekonomi, nah itu perannya sudah strategis ya. Jadi perempuan bukan hanya sebagai penerima, tapi dia juga termasuk agen perubahan. Cuma lagi-lagi seperti kata Prof. Levis tadi, kita jangan melupakan kodrat. Meski kita sibuk di luar, yang namanya peran kita sebagai ibu itu tetap harus nomor satu. Karena kesuksesan perempuan itu kalau dari sisi agama ya, itu jika dia memperoleh ridho suaminya, Ibu Levis ya. Nah, jadi tetap
setinggi-tinggi perempuan ya tetap harus patuh pada suami dan harus juga menjaga keseimbangan antara rumah tangga dan karir. Ya. Prof, kita berbicara tentang pendidikan nih. Berdasarkan pengalaman pribadi Prof Sofia sebagai dekan dan juga dosen, mungkin untuk jurusan ekonomi dan juga sarjana ekonomi ini kira-kira kebanyakan perempuan atau laki-laki, Prof? Ya, untuk akhir-akhir ini memang saya terlihat di kelas tuh lebih banyak perempuan. Perempuan ya? Iya, dan perempuan ini memang lebih ulet. Nah, lebih teliti. Jadi kalau laki-laki sekarang ini kan banyak ininya, banyak apa namanya itu, dia lebih banyak berkumpul-kumpul sama teman. Jadi istilah itu lebih banyak mainnya ya Bu Repis ya. Kalau perempuannya lebih tekun. Nah, iya, mungkin itu yang jadi penyebabnya. Atau mungkin juga komposisi penduduk kita memang lebih banyak perempuan, bisa jadi juga. Berarti sejauh ini didominasi dengan mahasiswi ya Bu ya untuk ekonomi? Iya, untuk ekonomi lebih banyak mahasiswa. Artinya hampir setiap tahun ini Universitas Jambi menyumbang sarjana perempuan, sarjana ekonomi perempuan dong? Iya. Mungkin apa sih Bu tantangan terbesar yang masih dihadapi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal menurut Prof Sofia? Kalau saya amati ya, tantangan perempuannya ada 3 lah. Pertama itu tantangan beban berlapis. Nah, kita kalau perempuan di bekerja, kita nggak bisa ninggalkan beban rumah tangga kan. Kalau dulu orang bilang beban ganda antara rumah tangga dan pekerjaan. Sekarang bukan beban ganda lagi. Namanya itu beban kompleks. Nah, pertama gini, ketika kita sudah bekerja, kita tidak cukup hanya pekerjaan, kemudian rumah. Ada lagi peran sosial. Benar. Nah, seperti saya jadi ketua ISI, itu kan peran sosial. Bu Repis jadi ketua BKS PTN Barat ya Bu ya. Nah, itu beban sosial. Jadi bertiga kami kan jadi triple burden. Ya kan, beban 3 beban. Nah, itu yang harus kami bagi. Terus lagi, ternyata nggak cuma 3 beban tuh, kita adalah multiple burden. Istilahnya tuh multiple beban. Kita ada beban fisik, sampai rumah kan kita harus bersih-bersih. Ya kan, beban fisik. Kemudian beban emosional, kita harus jadi penampung nih emosi-emosi keluarga, kita harus jadi penenang kan. Anak-anak ngadu ke kita, suami punya konflik ngadu ke kita kan. Nah, itu beban emosional. Jadi istilahnya sekarang bukan lagi peran ganda, tapi peran kompleks. Nah, itu kan merupakan suatu kendala juga bagi perempuan. Dia harus punya energi ekstra kan untuk mengatasi beban yang berlapis tadi. Kalau laki-laki kan pekerjaan di rumah santai lah, udah ada. Pagi-pagi bisa baca koran. Kita pagi-pagi mana bisa oseng-oseng di dapur kan. Di satu itu beban berlapis itu yang membuat perempuan itu agak terhambat ya untuk memasuki dunia kerja, terus untuk mencapai karir yang tinggi. Kemudian yang kedua yang menjadi beban akses. Tidak semua perempuan kan punya akses terhadap kesempatan kerja, akses terhadap literasi digital, kemudian akses kalau dia UMKM ya, akses terhadap sumber pemodalan. Nah, terutama yang di daerah-daerah kan akses itu kan belum merata. Nah, yang ketiga adalah mindset. Nah, mindset dari perempuan itu sendiri, banyak juga perempuan, kita perempuan ngapain sih? Nah, gitu kan? Benar. Nah, perempuan itu sudahlah lebih banyak di rumah ngurus anak. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang perempuan itu terhambat untuk maju. Padahal masih bisa berkembang lebih ya Bu ya? Dulu waktu saya mau S3 dulu, teman-teman pada nggak mau berangkat. Bilangnya, anak tinggal. Nah, kan gitu kan mindset kan. Padahal kita harus bisa menyeimbangkan antara berbagai peran tadi. Ya memang nggak mudah sih. Ada banyak yang dikorbankan berarti ya Bu untuk menjadi untuk menjalani peran seorang perempuan. Betul. Ini keluarga, anak gitu. Nah, intinya harus tetap waras ya Bu ya. Kita menjalani peran itu. Harus bisa menyeimbangkan berbagai peran tadi. Harus seimbang. Mungkin dari perspektif akademisi nih dan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Cabang Jambi, mungkin apa sih menurut Prof Sofia apakah kesempatan perempuan saat ini sudah semakin terbuka, Prof? Kalau kesempatan semakin terbuka ya, nggak ada beda lagi sekarang perempuan mau jadi pemimpin, memasuki dunia kerja atau kayak mana, kesempatan terbuka. Hanya saja itu tadi, apakah perempuannya itu punya kompetensi,
Apakah perempuan itu punya percaya diri, mampu bersaing, dan mampu menyeimbangkan antara berbagai peran tadi. Seorang perempuan kalau dia mau jadi pemimpin, itu tantangannya lebih berat dari laki-laki. Benar. Nah itu pertama, laki-laki kadang nggak mau dipimpin oleh perempuan. Ya, Karena merasa perempuan ini kurang kompetensinya. egosentris ya. Ya. Nah, terus yang kedua, perempuan kan harus izin suami dulu. Benar. Nah, itulah berbagai problema yang dihadapi oleh perempuan. Sehingga kalau perempuan tuh jadi pemimpin, wah itu berarti dia sudah sanggup mengatasi berbagai problema tadi. Superwoman. Mungkin terakhir nih ya Prof, untuk segmen ini bagaimana sih menurut Prof Sophia Amin, ini sebagai dekan ya, Ya. Bagaimana menurut Prof Sophia Amin perguruan tinggi ini memiliki peran dalam mencetak perempuan yang berkompeten dan berdaya saing? Ya, untuk mencetak perempuan yang berkompeten dan bersaing itu kita nggak cukup hanya mengajarkan teori ya. Yang paling penting kita ajarkan itu adalah karakter. Perempuan harus tangguh, itu yang paling penting tuh, menanamkan sikap perempuan harus tangguh. Kemudian perempuan harus mandiri. Jadi kita perempuan ini sebaiknya harus punya penghasilan sendiri. Meskipun kita tidak bekerja di kantor ya, penghasilan kan bisa dari rumah. Nah tujuannya apa? Kita kan nggak tahu nasib ya, bisa saja sekarang suami kita kaya, kerja, tiba-tiba resign. Siapa yang melanjutkan kalau perempuannya punya penghasilan? Atau tiba-tiba suami kita pendek umur. Nah, Amit-amit ya. Sementara kan kehidupan kita bersama anak kan harus lanjut. Nah, betul. itu sebabnya kalau saya menyarankan para perempuan itu harus berdaya, harus tangguh, harus punya penghasilan sendiri. Jadi tidak tergantung pada suami. Tetap harus berdiri di kaki sendiri intinya. Iya, tujuannya bukan untuk menyaingi suami ya, tapi untuk itu tadi. Kemandirian ekonomi. Iya, kemandirian ekonomi. finansial. Oke. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai ekonomi dengan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pemirsa jangan kemana-mana karena di segmen 3 nanti kita akan kembali membahas pembahasan yang menarik. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jack TV. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Injambi. Nah, kita di segmen ini membahas tentang ketahanan ekonomi keluarga nih, Prof. Maupun menurut mungkin dari dekan Fakultas Ekonomi nih, yang bagus jawabnya nih kayaknya. Dan menurut Prof Sophia, seberapa besar sih kontribusi perempuan terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan daerah? Ya. Kalau ditanya kontribusi perempuan terhadap ketahanan ekonomi keluarga, itu punya peran strategis ya. Kalau misalnya perempuan itu bekerja, itu pasti yang kita pikirkan tuh bagaimana supaya anaknya berkualitas. Nah, jadi dia nggak untuk diri dia sendiri. Benar. Jadi kalau perempuannya itu berdaya, perempuannya itu punya kemandirian finansial, itu ketahanan keluarga akan ikut meningkat. Jadi kemandirian ekonomi keluarga itu juga akan meningkat. Nah, ini kan akan berpengaruh ke perekonomian daerah. Perekonomian daerah itu kan terbentuk dari perekonomian keluarga. Nah, jadi memang sangat penting sekali kita memberdayakan para perempuan ini. Tapi ingat ya, diberdayakan itu tidak harus kerja di kantoran. Nah, apakah dia menjadi wirausaha, apakah dia menjadi profesional, pokoknya dia bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis. Nah, yang bisa bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Mungkin ada nggak, Prof, tips dari Prof Sophia agar perempuan ini bisa memiliki kemandirian ekonomi? Ya, bagi para perempuan yang ingin memiliki kemandirian, pertama itu memang harus kita jangan lupa meningkatkan kompetensi diri. Kita meningkatkan kompetensi diri itu kan nggak harus kita ke sekolah formal ya, misalnya kita tinggal di desa, kita kan bisa baca sendiri. Sekarang banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari internet, dari media sosial. Nah itu kita pelajari, belajar otodidak pun kan bisa. Jadi kalau kita memiliki kompetensi diri itu membuat kita percaya diri. Nah, sehingga timbul tadi ide-ide kreatif dan inovatif tadi untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis. Kan sekarang banyak nih peluang-peluang ekonomi yang dulu tidak ada menjadi ada. Misalnya konten kreator kan, copywriter, YouTuber. Nah, itu kan didapat dari hasil kreativitas. Nah, Benar-benar.
Banyak gitu. juga ya konten kreator yang sudah sukses nih, kebanyakan Iya. ibu-ibu di rumah, mama Iya. Facebook Nah, katanya kan. itu kan mereka-mereka yang kreatif. Heeh, Terus banyak juga mereka yang jualan tidak harus punya toko kan. benar. Saya lihat di Tamsid itu banyak ibu-ibu duduk. Saya pikir ngapain? Oh, rupanya dia jualan online. Kalau ada orang Mm-mm. pesan baru dia beli. Nah, ini kan suatu kreatif ya. Jadi jangan bayangkan bahwa wanita yang punya kemandirian sosial, wanita yang diberdayakan tuh harus kerja kantoran. Dari rumah kita juga bisa. Yang penting kreatif dan tidak meninggalkan peran kita sebagai ibu dan istri. Oke, mungkin kita beralih dari pembahasan ekonomi nih. Kita beralih ke Profesor Revis terkait ini nih, Prof Revis Universitas Jambi kan berhasil meraih penghargaan Silver Winner nih pada ajang Anugerah Kerja sama Dikti Saintek 2025 tahun lalu dalam kategori perguruan tinggi negeri dalam Badan Layanan Umum atau PTN BLU atas kinerja berdampak di bidang kolaborasi dan kemitraan. Apa sih Bu makna penghargaan ini bagi Universitas Jambi dan bagaimana strategi yang dilakukan sehingga kerjasama ini dapat berjalan lancar? Oke, baik. Makna dari penghargaan ini itu merupakan sesuatu yang luar biasa bagi Universitas Jambi karena satu-satunya penghargaan yang diterima oleh Universitas Jambi dari Anugerah Dikti Saintek itu adalah terkait dengan kerjasama. Nah, tahun 2024 itu Universitas Jambi mendapatkan bronze winner. Nah, strategi yang kami lakukan ya ini cukup luar biasa kerja kerasnya ya, Mbak ya. Kita awalnya membuat satu aplikasi yang menampung pelaporan kerjasama mulai dari level prodi dan fakultas. Nah, di aplikasi ini kita melakukan validasi terhadap laporan tersebut. Apakah ini sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh kementerian atau bukan. Kalau misalnya sudah sesuai, maka kita lanjutkan ke level kementerian. Tapi kalau belum sesuai, kita tetap simpan di aplikasi yang kita punya. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, kita memberikan semacam sosialisasi ya, sosialisasi itu kami door to door ke fakultas ya. Awalnya kita kumpulkan dalam satu ajang, kemudian kita masih merasa belum puas dengan hasil yang kita terima, kemudian kita langsung tim kerjasama dan saya itu turun ke fakultas-fakultas memberikan sosialisasi secara langsung. Nah, itu strategi yang kita lakukan untuk mencapai anugerah di tahun 2024. Nah, di tahun 2025, alhamdulillah kita naik satu level, kita mendapatkan silver winner ya atau medali perak. Nah, satu lagi di tahun 2025 itu juga Universitas Jambi itu diberi amanah oleh BKS PTN Barat ya. Nah, PTN yang tergabung di dalam BKS ini ada sejumlah 39 PTN untuk Indonesia bagian Barat. Dan untuk ketua forum warek kerjasamanya mulai dari tahun 2025 sampai 2027 itu dipimpin oleh Universitas Jambi. Mungkin Prof untuk tahun ini gimana sih progres dalam ajang anugerah kerjasama ini? Ya, untuk kita sudah melakukan evaluasi untuk pelaporan dan untuk tahun 2026 ini data yang terkumpul itu yang fakultas yang memberikan pelaporan tertinggi itu di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Yang kedua, fakultasnya Prof. Sofia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan yang ketiga itu Fakultas Pertanian. Tetap ya yang dekannya perempuan ya, luar biasa ya. makanya perempuan pemimpin di universitas ini memiliki banyak prestasi berarti ya, Prof, luar biasa sekali. Mungkin terakhir nih Prof, boleh untuk Prof Revis dan juga Prof Sofia, mungkin apa sih harapan Prof terhadap perempuan Indonesia khususnya perempuan Jambi? Kalau menurut saya yang paling utama perempuan itu harus percaya diri. Nah, untuk percaya diri ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama dari sisi pendidikan. Capailah pendidikan setinggi-tingginya selagi masih ada kemampuan. Yang kedua, perempuan itu harus mandiri seperti yang disampaikan oleh Prof. Sofia dari sisi ekonomi.
Tidak hanya bekerja di kantoran, tapi perempuan itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Perempuan kan ibu rumah tangga. Nah, kreatiflah dengan hal-hal yang begitu sehingga bisa mendapatkan income generating tambahan untuk rumah tangganya. Luar biasa. Mungkin boleh Prof. Sophia, apa sih harapannya kepada para perempuan di Jambi? Wah, perempuan Jambi harus cerdas berkarakter ya. Karena kalau perempuannya cerdas berkarakter itu akan nurun ke anaknya. Perempuan itu kan madrasah utama pertama bagi anaknya. Jadi dia akan memberikan pendidikan yang baik kalau perempuannya cerdas dan berkarakter. Nah, itu harapan saya semakin maju perempuan Jambi ya. Amin. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai perempuan dan juga pemimpin yang berprestasi dalam Injambi malam hari ini. Dan terima kasih kepada para narasumber kami yang sangat luar biasa hari ini atas berbagai wawasan yang telah dibagikan dari perbincang kita. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pelajaran bagi para perempuan di Jambi. Dan semoga dialog ini menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya perempuan di Jambi, untuk terus meningkatkan kapasitas dan juga kualitasnya. Akhir kata, saya Lilis Karlina dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. JEK TV, inspirasi kita.